Jerman tunjukkan posisi terbaik Kai Havertz. Saatnya Mikel Arteta beri kesempatan Gabriel Jesus di susunan pemain inti. Rapinya jadi target utama Arsenal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jerman tunjukkan posisi terbaik Kai Havertz. Posisi mana menurut Anda yang terbaik bagi Kai Havertz? Apakah dia adalah seorang penyerang? Apakah dia pemain nomor 8 atau nomor 10? Itu adalah salah satu pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh Gunners saat menyaksikan pemain internasional Jerman itu. Dalam hal ini, media football Jerman Bavarian Football Works menyatakan bahwa Havertz sebenarnya unggul sebagai pemain nomor 10 dan dikelilingi oleh pemain-pemain kreatif. Dalam hal ini di Stadion Emirates Stadium, pemain-pemain kreatif ini bisa jadi Saka dan juga Martinelli di sayap. Gelandang top seperti Odegaard dan Nwaneri, serta penyerang seperti Gyökeres atau Šeško. Dalam hal ini, Football Works mengatakan, kemanapun Julian Nagelsmann pergi setelah Piala Dunia 2026, Havertz perlu menuntut transfer ke klub tersebut. Nagelsmann menyadari bahwa Havertz paling baik digunakan sebagai pemain nomor 10 yang dikelilingi oleh rekan timnya yang kreatif. Havertz sendiri sering dikritik karena kurangnya agresivitas dan konsistensinya. Namun bakatnya kemudian dimaksimalkan bersama tim nasional Jerman. Dia tidak akan pernah menjadi pemain yang lengkap, tetapi dia bisa menjadi kontributor yang solid bagi Nagelsmann saat kualifikasi Piala Dunia dimulai tahun depan. Demikianlah tulisan dari FB. Dari klaim-klaim ini, Mikel Arteta baru saja diberitahu bahwa dia tidak menggunakan Havertz di posisi terbaik dan betapa beruntungnya dia diberitahu di mana harus menempatkannya. Bahkan saat ini, sebagian besar Gunners akan setuju bahwa Havertz bukanlah seorang striker pencetak gol yang dibutuhkan tim Arsenal saat ini. Untuk itulah banyak saran yang mengatakan untuk naik ke level berikutnya, Meriam London harus cukup berani untuk merekrut penyerang pencetak gol terbanyak seperti Gyökeres dan Benjamin Šeško. Saatnya Mikel Arteta beri kesempatan Gabriel Jesus di susunan pemain inti. Dalam ulasan Just Arsenal, dikatakan bahwa Arteta harus mempertimbangkan untuk menurunkan Gabriel Jesus di lini depan. Namun jika Jesus adalah penyerang di Arsenal dan tidak ada yang menunjukkan bahwa ia telah berubah menjadi pemain sayap, ia harus memulai setidaknya 5-6 pertandingan berikutnya dengan Havertz duduk di bangku cadangan, yakni untuk mendapatkan motivasi untuk kembali ke performa terbaiknya. Saya merasakannya, energinya berbeda, penampilannya berbeda, caranya bergerak berbeda, dan dia benar-benar menginginkannya. Menurut Mikel Arteta, sekarang ini adalah masalah menemukan konsistensi dan melakukannya secara konsisten, serta melakukan dalam konteks apapun, situasi apapun, hari apapun, setiap 3 hari, selama 90 menit, selama 30 menit, selama 70 menit, lalu apa yang dapat Anda hasilkan dalam keadaan seperti itu? Namun tak membantah bahwasanya Jesus sudah mulai terlihat bagus. Namun memang Jesus sendiri belum mampu tampil konsisten di tim. Ia kesulitan menjaganya, tapi ia tampil luar biasa saat melawan Inter, akan tetapi kembali buruk saat melawan Chelsea. Terlepas dari seberapa buruk penampilannya di mata para penggemar selama 2 hingga 3 pertandingan, namun Just Arsenal meyakini Jesus dapat menemukan konsistensinya dalam beberapa pertandingan sekaligus menghadirkan dimensi yang lebih menyerang di lini depan Arsenal yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh Kai Havertz. Meskipun pemain internasional Brasil ini tampak bagus secara fisik, namun dalam hal ini ulasan mengatakan merasa dapat kembali mendapatkan semangatnya setelah beberapa pertandingan. Jesus adalah pemenang yang terbukti, salah satu pemimpin dan berpengalaman tinggi. Ia perlu bangkit di masa-masa sulit jika ingin memenangkan gelar, dan jika ia melakukannya saat ini, ia dapat mengubah keadaan secara besar-besaran sejauh menyangkut masa depannya di Arsenal. Rapinya jadi target utama Arsenal.
Arsenal semakin serius dalam usahanya mendapatkan pemain sayap Barcelona Raphinha. Menurut laporan dari pihak AS, The Gunners telah menyiapkan tawaran besar 90 juta euro atau 75 juta pound sterling, yakni untuk meyakinkan klub Katalan agar melepas bintang asal Brasil itu. Raphinha sendiri sebelumnya bergabung dengan Barcelona dari Leeds United pada 2022 dengan nilai transfer sebesar 55 juta pound sterling. Kini menjadi salah satu pemain kunci di Camp Nou. Penampilan gemilangnya musim ini adalah mencetak 12 gol dan memberikan 10 assist dalam 17 pertandingan yang membuat nilai pasarnya cukup melonjak. Tak heran Barcelona kini mematok harga tinggi yaitu 100 juta euro atau 84 juta pound sterling untuk pemain berusia 27 tahun itu. Sementara itu Arsenal rupanya tidak sendirian dalam memburu tanda tangan Raphinha. Klub-klub seperti Manchester City dan Newcastle United juga memantau situasinya dengan cermat. Namun dalam hal ini manajer Arsenal yakni Mikel Arteta sangat ingin menambah amunisi baru dalam skuadnya dan Raphinha dinilai sebagai tambahan ideal untuk lini serang The Gunners. Dengan kemampuan bermain di kedua sisi sayap, kontribusi gol yang konsisten dan kreativitasnya dalam menciptakan peluang, Raphinha akan menjadi aset berharga. Barcelona sendiri menghadapi dilema besar. Meskipun performa Raphinha sulit digantikan, namun tawaran sebesar 90 juta euro dari Arsenal dapat memberikan ruang finansial bagi klub untuk merekrut pemain lain atau menyelesaikan beberapa kebutuhan strategis mereka. Mikel Arteta temukan solusi sempurna ringankan badai cedera Arsenal. Legenda Arsenal Alan Smith mengungkapkan bahwa Mikel Arteta kemungkinan akan mempertimbangkan masa depannya jika merasa klub tidak bergerak maju. Ketidakpastian ini kemudian diperparah dengan hengkangnya Direktur Olahraga Edu bulan ini yang kabarnya akan bergabung dengan Evangelos Marinakis, pemilik Nottingham Forest dan Olympiakos. Arteta sebelumnya sempat dikaitkan dengan klub besar seperti Barcelona yang akhirnya memilih Hansi Flick sebagai pelatihnya, serta Manchester City yang mungkin mencari pengganti Pep Guardiola jika sang manajer memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Namun Arteta sendiri baru saja menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun pada September 2023 yang akan mengikatnya hingga 2027. Namun musim ini menjadi tantangan besar bagi Arsenal dengan performa yang kurang memuaskan di awal kompetisi. Cedera dan skorsing pemain juga menjadi masalah meskipun ada kabar baik dengan kembalinya Martin Odegaard ke lapangan. Terdekat, The Gunners akan menjamu Nottingham Forest di Stadion Emirates pada Sabtu sore waktu setempat, saat mereka berusaha untuk memperkecil ketertinggalan dari pemuncak klasemen Liverpool. Arteta tentu saja berharap Saka dan Rice pulih tepat waktu untuk tampil melawan Forest akhir pekan ini. Karena seperti yang kita tahu, Meriam London sendiri sudah memiliki daftar cedera yang cukup panjang, yang berpotensi menyebabkan bergabungnya Leandro Trossard setelah penyerang itu dipaksa keluar lapangan saat tampil untuk Belgia pada hari Minggu malam. The Gunners pun juga tidak diperkuat oleh Ricardo Calafiori, Ben White, Takehiro Tomiyasu, dan Kieran Tierney yang juga masih absen. Dalam hal ini, jika pemain seperti Saka dan Trossard tidak tersedia, maka Arteta memiliki pilihan untuk memberikan Raheem Sterling kesempatan bermain melawan Forest. Dengan kebugaran Sterling diperkirakan akan terlibat melawan Forest, dan cederanya pemain lain hanya meningkatkan kemungkinan pemain internasional Inggris itu tampil di Stadion Emirates. Namun jika Saka dan Trossard tersedia bersama dengan Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus serta Havertz, Sterling akan menghadapi banyak persaingan untuk mendapatkan tempat utama melawan Forest. Itu berarti Sterling bisa saja membenarkan pemindahan peminjamannya. Ini adalah skenario yang tepat untuk dirinya.